Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai sejarah peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi, Khulafaur Rasyidin secara bahasa berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Kata khulafa ialah jamak dari kata khalifah yang berarti pengganti. Sebaliknya, ar-rasyidin artinya mendapat petunjuk. Makna bebasnya merupakan orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau pemimpin yang senantiasa mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Para Khulafaur Rasyidin ialah teman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar merupakan khalifah yang sangat berjasa di awal masa Khulafaur Rasyidin. Walaupun banyak sekali cobaan serta hambatan yang tiba. Masa Abu Bakar dimulai dengan timbulnya kasus tentang siapa pemimpin yang hendak memimpin umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian masa ini dihadapkan dengan banyaknya warga yang murtad dengan enggan membayar zakat kembali, sampai bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Berkat ketegasan Khalifah Abu Bakar dan keteguhan hati para sahabat, permasalahan yang timbul dapat ditangani serta distabilkan kembali. Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun yaitu: yang pertama, perbaikan sosial warga. Perbaikan sosial yang dilakukan Abu Bakar yakni usaha untuk menghasilkan stabilitas daerah Islam dengan berhasilnya mengamankan tanah Arab dari para penyeleweng. Penyeleweng yang dimaksud orang-orang murtad, nabi-nabi palsu, serta orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang kedua, perluasan serta pengembangan wilayah Islam. Ada pula usaha yang ditempuh untuk perluasan serta pengembangan daerah Islam. Abu Bakar melakukan perluasan wilayah ke luar Jazirah Arab. Wilayah yang dituju adalah Irak serta Suriah yang berbatasan langsung dengan daerah kekuasaan Islam. Kedua wilayah itu menurut Abu Bakar wajib ditaklukkan dengan tujuan untuk menguatkan keamanan daerah Islam dari serbuan dua adik kuasa, ialah Persia serta Bizantium. Yang ketiga, pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Sedangkan usaha yang ditempuh untuk pengumpulan ayat-ayat Al-Quran adalah atas usul dari sahabat Umar bin Khattab yang merasa khawatir kehilangan Al-Quran. Sehabis para sahabat yang hafal Al-Quran, banyak yang gugur dalam peperangan, terutama waktu memerangi para nabi palsu. Sebab lain karena ayat-ayat Al-Quran banyak berserakan, ada yang ditulis pada daun, kulit kayu, tulang, serta sebagainya. Perihal ini dikhawatirkan mudah rusak serta hilang. Yang keempat, sebagai kepala negeri serta pemimpin umat Islam. Kemajuan yang diemban kembali kepala negeri serta pemimpin umat Islam, Abu Bakar tetap meneladani sikap Rasulullah SAW, bahwa prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW senantiasa dipraktekkannya. Dia sangat memperhatikan kondisi rakyatnya, serta tidak segan-segan menolong mereka yang kesusahan. Terhadap sesama sahabat juga sangat besar perhatiannya. Yang kedua, kekhalifahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mempunyai nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Al-Uzza bin Ribah bin Abdillah bin Qard bin Razail bin Adi bin Kabah bin Lu'ay. Merupakan khalifah kedua yang mengambil alih Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab lahir di Mekah pada tahun 583 Masehi, 12 tahun lebih muda dari Rasulullah. Umar juga termasuk keluarga dari generasi Bani suku Adi.
Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam berkembang dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia serta sebagai Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia yang mengakhiri masa kekaisarannya Sassanid, dan mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, serta Armenia dari Kekaisaran Romawi. Dikala itu terdapat dua negeri adi, ialah Persia serta Romawi. Tetapi keduanya sudah ditaklukkan Islam pada zaman Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertemuan Yarmouk, yaitu terjalin di dekat Damaskus, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang menganggapi 70.000 serta mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Yang ketiga, kekhalifahan Utsman bin Affan. Kemajuan yang diraih di masa Utsman adalah: yang pertama, pembukuan Al-Quran pada akhir 24 Hijriah. Yang kedua, penyatuan qiraat Quraisy. Yang ketiga, perluasan wilayah Islam. Dan yang keempat, perluasan Masjid Nabawi serta Masjidil Haram. Di golongan kalangan muslim di beberapa wilayah, terutama di Basrah, Mesir, serta Kufah, pada masa akhir kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan terjadi fitnah besar-besaran. Fitnah tersebut sengaja disebarkan oleh kalangan munafik yang dipandu oleh Abdullah bin Sabah. Fitnah tersebut sukses menghasut sebagian pihak untuk memberontak serta menuntut mundurnya Khalifah Utsman bin Affan. Suatu kala, para pemberontak sukses menyerbu rumah Khalifah Utsman bin Affan serta membunuhnya. Dikala peristiwa tersebut, Khalifah Utsman bin Affan sedang menempuh puasa sunnah serta membaca Al-Quran. Kaum muslimin dalam kesedihan yang sangat mendalam serta dalam kebingungan setelah kematian Utsman. Selama 5 hari selanjutnya, mereka tanpa kepemimpinan. Sejarah lagi kosong buat Madinah. Tidak hanya pemberontakan yang selama itu pula membuat kekacauan serta menanamkan ketakutan di hati orang. Yang keempat, kekhalifahan pada masa Ali bin Abu Thalib. Prestasi-prestasi Khalifah Ali bin Abu Thalib merupakan bagian berikut. Yang pertama, memajukan dalam bidang ilmu bahasa. Pemerintahan wilayah Islam pada masa Khalifah Ali bin Abu Thalib sudah mencapai India. Akan tetapi, pada kala itu penyusunan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca, semacam kasrah, fathah, dam, serta syahadah, sehingga menimbulkan banyaknya kesalahan-kesalahan bacaan-bacaan Al-Quran serta hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menjauhi kesalahan fatal dalam pembacaan Al-Quran serta hadis, Khalifah Ali bin Abu Thalib memerintahkan Abu Aswad untuk meningkatkan pokok-pokok ilmu nahwu, ialah ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Yang kedua, membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Harta pejabat yang diperolehnya dengan metode yang tidak benar disita oleh Khalifah Ali bin Abu Thalib. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal serta digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, mengganti pejabat yang kurang konsisten. Para pejabat yang kurang konsisten dalam bekerja semuanya diperbaiki serta diganti oleh Khalifah Ali bin Abu Thalib. Akan tetapi, pejabat-pejabat yang diganti tersebut banyak yang dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan atau Bani Umayyah. Dampaknya kian banyak golongan Bani Umayyah yang tidak menyukai Khalifah Ali bin Abu Thalib.